Oke, balik lagi sama gua di sini, ya kan? Gue bakalan ngelanjutin pengetahuan kuantitatif gitu ya di part 3 gitu untuk series SNBT 2026 gitu. Jadi langsung saja ke soal nomor 11 gitu ya. Part 3 pengetahuan kuantitatif SNBT 2026 season 5 halaman dulu sih. Nah, di sini ada 3 pertidaksamaan. 4 pertidaksamaan gitu ya. Dan berbentuk bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis X plus Y sama dengan 4 gitu. Jadi pada titik potong, oke. Gue selalu seperti ini ketika menemukan persamaan dengan pencarian nilai maksimum pada sebuah fungsi ya. X plus Y sama dengan 4, gue pasti akan buat 2 titik sehingga gue bisa menggambarkan garisnya gitu ya. Misal titiknya itu bagaimana? X plus Y. Titiknya itu bagaimana ketika X sama dengan 0, Y maka 4 gitu kan. Ketika Y nya 0 maka X nya 4. Nah ini yang gue maksud. Jadi ada titik nih 404, gue buat di sini 4 di sini, tarik 4 di sini, ada garis seperti ini. Nah ini adalah garis X plus Y sama dengan 4. Selanjutnya ini kita keep dulu AX ini. Selanjutnya ada min X plus 5Y sama dengan 20. Nah ketika X 0 maka Y nya 4 di sini juga. Nah ketika Y 0 maka X nya min 20 gitu ya. Min 20 ini 0 gitu. Berarti di sini nih min 20. Wah, kira-kira aja 4-nya tarik garis, 4-nya sama nih 0,4 di sini. Itu adalah garis yang sama dengan 20. Sekarang coba ilustrasikan segitiga siku-sikunya ya, seperti ini. Gua tarik garis seperti ini. Nah kemungkinan akan ada garis yang seperti ini di mana siku-sikunya akan membentuk di sini gitu. Nah kemungkinan garis yang gua maksudkan ini adalah garis ini adalah AX min Y. Kenapa gue bisa tahu? Bukan gue bisa tahu, di sini udah dijelaskan bahwa bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis X plus Y sama dengan 4 ya. Titik potongnya di sini nih. TP siku-siku begitu ya. TP siku-siku di situ. Kenapa gue langsung menitik beratkan di situ? Ya, menitik beratkan di situ karena akan membentuk titik puncak di sini. Itu adalah titik potong yang nggak mungkin siku-siku. Paham sampai sini? Yang nggak mungkin siku-siku. Jadi segitiga, misalkan gue gambarkan titik A, B, C di sini, A sama C itu sudah tidak mungkin siku-siku. Titik potong terhadap garis, ini garis apa? Garis min X plus 5Y sama dengan 20. Nggak mungkin siku-siku. Berarti yang bisa gue ambil adalah AX min Y sama dengan 0. Nah, di mana untuk persamaan yang ini itu memiliki gradien berapa? Min 1. Otomatis gradien yang ini harus berapa? Karena tegak lurus. Nah, garis yang saling memotong tegak lurus itu adalah seperti ini gradiennya. Jadi garis ini gradiennya berapa? 1 gitu kan? Ya, kayak gitu. Udah ketemu, A-nya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena untuk membentuk gradien itu AX ini harus 1. Ya kan? Harus X begini. Jadi ini bisa dikatakan M-nya sama dengan 1. Ini yang kita butuhkan, yang kita cari. Sudah. Berarti kita sudah menemukan 3 titik potong itu sendiri. Yang pertama ada titik antara 0,4 ya. Ini titik potong A. Titik potong B dari 2 garis yaitu X min Y sama dengan 0 dengan X plus Y sama dengan 4. Di sini kita temukan, terserah mau eliminasi yang mana. Ini min 2Y,
ini min 4, Y-nya sama dengan 2, maka X-nya akan ketemu 2 juga gitu ya. Jadi B ini, titik potong B ini adalah 2,2. Nah, untuk yang titik C itu adalah perpotongan antara X min Y sama dengan 0 dengan min X plus 5Y sama dengan 20 gitu ya. Itu perpotongan garis itu, dua garis tersebut. Ini perpotongan garis mana? Nah, ini perpotongan nanti ngiranya nggak ada lagi. Nah, ini perpotongan ini nih ya. Nah, ini perpotongan ini karena sudah terlihat di gambar gitu kan, makanya nggak gue tulis rumusnya seperti itu. Lanjut, kita eliminasi X. Ini menjadi 4Y, ini menjadi 20, Y sama dengan 5, maka X sama dengan 5 juga. Sekarang kita cari fungsi maksimumnya terhadap F sama dengan 3X plus 2Y. Untuk titik 0,4 maka menghasilkan 8. Untuk titik 2,2, 6 tambah 4 sama dengan 10. Untuk 5 sebenarnya udah kelihatan sih ya titik puncaknya itu ini gitu, tapi nggak apa-apa kita hitung. Berarti 15 tambah 10, 25 ini. Nah, sebenarnya kita udah ambil yang C gitu, kelihatan titiknya paling tinggi gitu. Gak apa-apa, gak masalah, it's okay, namanya juga belajar. Nomor 12. Nah, nomor 12, dalam suatu barisan aritmatika perbandingan jumlah 5 suku pertama dan jumlah 10 suku pertama adalah 2:3. Yang dibandingkan apa? SN. Rumus SN gue tulis di sini biar nggak lupa. N per 2 dikalikan 2A plus N min 1B. Maka S5 kita tulis dulu nih. S5 itu adalah 5 per 2 2A plus 4B. Terus berarti S10 nya 10 per 2 2A plus 9B. Nah, kita ada perbandingan nih ya. Perbandingan S5 dengan S10 itu ternyata memiliki hasil 2:3. Nah, ini 5 per 2, ya sudah sih langsung aja nggak masalah. 5 ini menjadi A plus 2B gitu kan, kita coret-coret ininya. 1 ini 2, oke, yang ini jadi 5 kali, oke, gue tulis 5 aja ya. Ini 2A plus 9B. Coret-coret, ini perbandingannya berapa? 2:3. Adalah A plus 2B per 2A plus 9B. Atau ya bisa kita carikan, samakan, perkalikan, iya gitu. Ini menjadi 4A plus 18B, ini menjadi 3A plus 6B. Atau sama dengan A plus 12B sama dengan 0. A sama dengan min 12B. Udah, sekarang ke UN-nya. UN itu ya sebenarnya udah jelas sih ya, tapi nggak apa-apa gue tulis lagi. Berarti untuk U5 itu adalah A plus 4B, untuk U10 itu adalah A plus 9B. Nah, di sini gue langsung masukin aja ya, A-nya min 12 ya. Min 12B plus 4B itu hasilnya min 8B. Yang ini min 12B plus 9B sama dengan min berapa? Min 3B gitu. Sudah, kita langsung masukkan ke lognya ini. Nah, U5 itu adalah min 8B per U10 min 3B. Min 4 kali U10 adalah min 3B per U5 min 8B. Nah, seret. Jadinya log di sini menjadi ini 8/3 ya. 8/3 ini menjadi min 8. Nah, ini 12/8. Nah, selanjutnya kita apa? Kita samakan penyebut di mana 12/8 ini bisa sederhana gitu, disederhanakan dibagi 4 menjadi 3/2 gitu. Nah, jadinya log 8/3 min 3/2, samakan penyebut menjadi 6. Log di sini 6
8 kali 2 berapa? 16. 3 kali 3 9. Jatuhnya log 7/6. Kita lihat adakah log 7 min log 6? Ada. Itu aman banget. Nomor 13. Nah, nomor 13 nih udah jelas banget ya. Udah gue tempelin juga gambarnya. Kita mencari apa? Luas AQR. AQR tuh yang mana? A di sini, Q di sini, R di sini. Oke, yang kita butuhkan panjang AQ terlebih dahulu. Panjang AQ membutuhkan panjang apa? DP. Ya kan, membutuhkan panjang DP. DP itu bisa kita peroleh karena sisinya ini sama dengan 1, yaitu menjadi T kuadrat plus 1. Kita nyari apa? Panjang AQ. Panjang AQ itu kita find AQ gitu. Nah, caranya kita pakai perbandingan luas segitiga apa? APD. Nah, APD itu bisa dicari dengan ini, nih, dengan ini, yaitu S kali S, iya enggak? S kali S, ya kali setengah, tapi setengah sama dengan setengah kan 1 ya. Dibandingkan ini S kali S sama, kita bisa nyari dengan apa? AQ kali DP, ya kan? AQ kali DP. S kali S itu kan 1. AQ-nya yang kita cari tahu, DP-nya yang kita tahu, yaitu T kuadrat plus 1. Jadinya si AQ ini adalah 1 per T kuadrat plus 1. AQ-nya udah tahu nih, AQ. Si AQ udah tahu. Berarti untuk luas AQR-nya bisa langsung kita cari dong. Ya kan, untuk luas AQR-nya adalah setengah kali AQ kali sisi. Sisinya kan tingginya tuh 1. Ya kan? Jadi 1/2. Nah, langsung aja deh dapat. Nah, begitu. Mana ini jawabannya? Yang A. Aman banget, mudah banget. Nomor 14 ini cukup tricky gitu ya. Kita butuh manipulasi, bukan manipulasi sih. Ya, bermain trik di sini. Yang gue pikir ya untuk menyendirikan itu yang lebih gampang ini. Jadi gue buat Y-1. Nah, sistem pindah ruas saja. X-2 terus Y di sini 3, X-2 plus 1, ini disamakan penyebut ya. Langsung 3 ditambah X-2. Ini sudah sama nih penyebutnya X-2. Maka Y yang kita perolehkan adalah X plus 1, X-2. Jadinya kita langsung substitusikan ya. Di sini X plus 2, terus ini adalah 2 kali Y, X plus 1, X min 2, ya kan. Ini min 5 sama dengan 15. Samakan penyebut untuk yang itu. Jadinya di sini tetap X plus 2. Di sini ada 2X plus 2, ya kan, dikalikan ini. Terus X min 2 min 5 nih, min 5X plus 10, ya enggak, per X min 2. X min 2 nya bisa kita pindah ruaskan ke sini nih. Nah, nih jadinya kita rapihkan, ini menjadi min 3X, ini menjadi plus 12, ya enggak, yang ini menjadi 15X min 30, benar banget. Min 3X kuadrat, nah min 3X kuadrat, terus min 6X, ya kan, min 6X, terus plus 12X plus 24 sama dengan 15X min 30. Ini menjadi min 3X kuadrat min 9X plus 54 sama dengan 0. Jatuhnya kita sederhanakan dibagi dengan min 3. Ini menjadi X kuadrat plus 3X plus 18 sama dengan 0. Oke, ini min. Nah, begitu. Jadinya kalau kita cari akar-akarnya, sebenarnya ini nggak dicari, tapi latihan saja, nggak masalah. Plus 6X min 3. Ini akar-akarnya ya. Akar-akarnya adalah
min 6, X 2 nya adalah 3 gitu. Yang ditanyakan jumlah min 3. Tapi kita bisa cari ini dari ini ya, rumus penjumlahan akar-akar yaitu min B per A. B nya 3, A nya 1 sama min 3 gitu ya. Nah, kayak pembuktian ini malah nggak apa-apa. Ini juga belajar. Nah, nomor 15 ini kita ke grafik lagi gitu. Di sini kita membahas titik puncak. Nah, untuk X puncaknya rumusnya itu apa? Min B per 2A. Min B per 2A, XP nya kita udah tahu 1. Nih tuh. Terus B nya itu adalah AC ya. Ini udah gua garis bawahin tadi 2A min 1. Nah, kita peroleh 2A min 2 sama dengan min AC. Jatuhnya C nya kita bisa ambil gitu ya, 2A min 2 per min A. Nah, begitu. Selanjutnya apa? Kita cari YP ya, dari rumus YP nya yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini adalah rumus yang sering banget gue hindari, tapi di sini penting karena mencari titik puncak gitu ya, bukan mencari titik puncak, mencari solusi dari titik puncak. Nah, begitu. Nah, ini 39 per 4A kuadrat. Jangan lupa AC itu A kuadrat C kuadrat gitu, karena dikuadratkan dua-duanya ya. Min 4A nya adalah A min 1, C nya adalah 4 per min 4A lagi A min 1. Ini bisa kita gitu kan ya, boleh ya, boleh. Di sini langsung gua tulisin di sini biar lebih rapi. 3 min 39A kuadrat A min 1, kita substitusikan nih C nya gitu yang udah kita cari, yaitu 2A min 2 per min A ini dikuadratkan. Nah, ini menjadi min 16, kita biarkan A min 1 gitu ya, kita biarkan A min 1. Sebenarnya udah nggak pecahan tapi buat taruh atas, nggak masalah, ini kita coret gitu ya. Ini menjadi min 39A kuadrat A min 1, ini menjadi 4A min 1 dikuadratkan, ini menjadi 16A min 1. Tersisa min 39A kuadrat, di sini sisa 1 ini karena bisa dicoret ya. Nah, hasilnya 1 kayak begitu. Ini 4A min 4 min 16. Nah, ketemulah menjadi 39A kuadrat plus 4A min 20 sama dengan 0. Nah, ini akar-akar persamaannya ya udah gua cari, 13A plus 10 3A min 2 sama dengan 0 gitu ya. Jaraknya berapa? Ini ketemu nih 2/3. Enggak, jaraknya enggak itu. Di sini ada ya min 10/13 atau A nya itu adalah 2/3. Dimana yang ditanyakan itu adalah jarak titik potong dari kuadrat ini. Nah, kita bentuklah itu. C nya dulu kita cari, udah nemu kan C nya. Nah, maksudnya A nya pakai 2/3 aja biar kecil. Ini 2/3 min 2, ini min 2/3, ini menjadi 4/3 min 2 dikalikan min 3/2. Jatuhnya ini menjadi min 2, yang ini menjadi min 3 plus 3 sama dengan 1 C nya. C nya ketemu 1, berarti bentuk kuadratnya yaitu adalah A nya tadi berapa? 2/3, itu menjadi min 1/3 X kuadrat plus C nya 1 nggak peduli, jadi 2/3 X plus 4. Nah, biar bagus dikalikan min 3, ini menjadi X kuadrat, ini menjadi min 2X, ini menjadi min 12. Cari jaraknya gitu, karena ini akar-akarnya susah dicari dari pemfaktoran biasa gitu ya kan. Kita cari jaraknya yaitu X1 dengan X2 melalui rumus akar D per, nah ini rumus baru nih, per A nya. Nah, akar D itu apa? Akar D itu adalah D seperti ya biasa, B kuadrat min 4AC, B kuadratnya adalah 4,
min 4AC kali 1 kali 12. Ini adalah min 4 plus 48 yaitu 52. Berarti akar 52 per 1. 52 itu berapa? Bener banget, 4 kali 13. Nah, jadinya 2 akar 13. Ini jawabannya. Cukup rumit, tapi kemungkinan ini bisa saja ada di SNBT kali ini.